Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang kembali lagi melibatkan satu keluarga yang menjadi korbannya. Yang dimana korbannya ini salah satunya ada yang meninggal dan salah satunya ada yang mengalami trauma berat. Ini dia kasus dari The Murder of Los Valles. Harold Perelson lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1909 di Queens, New York. Dia lahir di Queens setelah orang tuanya bermigrasi dari Eropa ke Amerika Serikat. Mereka bermigrasi karena di Eropa pada saat itu mengalami masa-masa sulit yang dimana tingkat penganggurannya yang sangat tinggi dan juga adanya resesi kekaisaran. Keluarga ini menetap di daerah Pitkin Avenue di Queens, New York, Amerika Serikat. Ayahnya Harold, Henry, bekerja sebagai pegawai putri. Nah, pegawai putri ini gue nggak ngerti juga dia kerjanya kayak gimana. Tapi kalau misalnya di browsing-browsing sih, sebenarnya dia menghasilkan cukup lumayan banyak uang ya. Terus kemudian untuk ibunya yang bernama Molly, dia hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja. Karena pada zaman waktu itu tuh dipercaya kalau seharusnya memang seorang ibu itu menjadi ibu rumah tangga saja atau gimana tidak dianjurkan untuk bekerja karena lebih baik untuk menjaga rumah, untuk menyiapkan masakan, menjaga kebersihan rumah dan juga menjaga anak-anaknya. Harold dikenal sebagai anak yang sangat baik. Dia juga dikenal sangat pintar dan cerdas. Di sekolahnya pun Harold selalu mendapatkan nilai-nilai dan ranking yang sangat bagus. Setelah Harold lulus sekolah, Harold langsung dikirim oleh orang tuanya untuk lanjut lagi pendidikannya di sekolah kedokteran. Dan di sekolah kedokteran ini lagi dia jadi anak yang bisa dibilang salah satu anak yang paling unggul di sekolah itu. Dan selain dia juga pintar dengan ilmu kedokterannya, dia juga pintar dalam ilmu berbisnis. Yang dimana dia sempat mengatakan kalau dia suatu saat nanti ingin membuka usahanya sendiri. Namun sayangnya untuk bisnisnya ini dia ya bisa dibilang kurang beruntung karena dia belum pernah sempat memulai usaha tersebut. Karena di New York merasa Harold sudah mentok lah ya, ibaratnya dia udah nggak bisa berkembang lagi. Harold memutuskan untuk pindah ke California Selatan, mencoba untuk mencari inspirasi lain mungkin dan mungkin ya juga mencari kerjaan lain gitu. Dan dia pun kepikiran untuk mencari pekerjaan di California Selatan ini dan dia mendapatkan pekerjaan itu yang dimana dia bekerja untuk seorang dokter yang bernama Dr. Inglewood. Gue kurang ngerti juga sih maksudnya kerjanya dia ngapain aja, tapi kalau by data dan by artikel yang didapatkan ya dia bekerja untuk Dr. Inglewood. Saat Harold bekerja untuk Dr. Inglewood ini, dia kembali lagi menjadi yang paling unggul di antara karyawan yang lainnya. Saking unggulnya, dia juga sudah menerbitkan banyak sekali makalah dan artikel-artikel tentang ilmu kedokteran. Bahkan ada satu artikel yang dia terbitkan yang sempat dinobatkan menjadi salah satu artikel atau makalah bisa dibilang yang paling bagus sepanjang histori kedokteran katanya. Judulnya adalah Electrodiagram of Familial Periodic Paralysis. Jadi intinya si judul ini atau si makalah ini tuh menjelaskan tentang sebuah penyakit langka yang ditemukan pada tahun 1853. Dan juga karena hasil kerja kerasnya yang sangat mantap, Harold pun mendapatkan penghasilan yang bisa dibilang cukup besar. Setelah dia lulus dari sekolah kedokterannya, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lillian Silva. Ini untuk data tentang Lillian Silvanya, gue nggak nemu banyak. Cuman yang gue nemu dia itu intinya kelahiran dari Ohio, Amerika Serikat. Untuk data lainnya ya nggak terlalu banyak juga sih informasi mengenai si istrinya ini, si Lillian ini. Ya udah pokoknya singkat cerita, Harold ini ibaratnya mungkin yang ngerasa cocok sama Lillian dan mereka memutuskan untuk berkencan dan sampai akhirnya mereka
menikah. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak yang mereka beri nama Jude, Joel, sama Debbie. Nah, si Joel ini yang anak tengah ini dia satu-satunya putra ya, yang satu-satunya cowok. Jadi yang anak pertama sama anak yang bungsu ini dua-duanya perempuan. Karena merasa sudah memiliki cukup banyak uang, keluarga Perelson memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang dimana mereka mikir kayaknya kalau kita beli rumah terus kita tinggal di rumah itu untuk selamanya kan enak nggak sih, kayak kita settle down, kita udah nggak perlu ibaratnya ngontrak lagi atau apa lagi. Ya, jadi ibaratnya forever home-nya mereka. Dan setelah mereka mencari rumah yang ingin dibeli, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang menurut mereka cocok. Dan akhirnya mereka pun beli rumah tersebut di tahun 1933. Sebelum gue jelasin lebih lanjut tentang case-nya, gue mau jelasin sedikit aja tentang si rumahnya. Rumah ini sebenarnya pertama kali didesain untuk seseorang yang bernama Harry F. Schumacher, yang dimana rumah ini dibangun pada tahun 1925. Rumah ini memiliki 12 kamar tidur dan juga bangunannya sangat besar ya. Makanya julukannya sebenarnya ini bukan rumah tapi mansion. Sekarang kita kembali lagi ke keluarganya Perelson. Tadi kan gue baru saja jelasin kalau rumah ini tuh ada 12 kamar tidur. Dan kamar tidur ini nggak ada yang kecil, ini gede-gede semua. Sedangkan anggota keluarganya Perelson tuh cuma berlima, anak 3, istri, sama suami. Ya udah cuman segitu doang. Yang berarti kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya satu orang dapat satu kamar tidur masih banyak banget kan, sisanya nih masih ada sekitar 7 kamar tidur yang kosong. Karena kamar tidurnya gede-gede dan rumahnya pun cukup besar, pasti kalian mikir kalau keluarga Perelson ini pasti pakai pembantu kan. Gue juga sempet mikir kayak gitu. Tapi ternyata keluarga Perelson ini nggak sama sekali pakai pembantu. Melainkan Lillian yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, dia itu selalu rumahnya itu dalam keadaan bersih dan rapi. Jadi dia nggak pernah manggil ART, dia nggak pernah sewa ART, dia tidak pernah mempekerjakan ART, nggak pernah sama sekali. Jadi serumah-rumah itu semua yang ngebersihinnya tuh ya Lillian ini. Dan padahal kan si Haroldnya bisa dibilang cukup banyak nih duitnya nih kan. Kasarnya dia mampu lah untuk mempekerjakan ART, tapi mungkin ya karena Lillian juga ngerasa kayak ya gue ibu rumah tangga, jadi kayak gue nggak ada kerjaan lah gitu, jadi ya daripada gue sewa ART, jadi si ART yang kerja mending udah sama gue aja dikerjain gitu, lumayan kan uangnya juga bisa dihemat seperti itu. Singkat cerita, pada tanggal 30 Desember tahun 1938, Harold mengajukan sebuah paten yang dimana dia mendaftarkan hak paten terhadap perangkat yang baru saja dia bikin. Yang dimana perangkat ini tuh sebenarnya menjadi sebuah suntikan yang gimana ya? Gue juga kurang ngerti sih. Jadi tapi pada intinya alat ini tuh membantu untuk mengurangi kontaminasi udara memasuki obat. Kalau nggak salah yang gue baca, jadi si obatnya itu sebenarnya nggak perlu dibuka dulu. Jadi nanti dia tinggal dipakein alat penemuannya si Harold ini, dan dia langsung sama si botolnya ini tuh langsung dia disuntikan gitu. Dia udah ngerjain istilahnya penemuan ini tuh udah lebih dari 10 tahun ya, sekitar 10 tahunan lebih lah mungkin gitu. Dan dia akhirnya mengajukan patennya, ya kurang tahu juga sih kesananya apakah patennya disahkan atau tidak. Seiring berjalannya tahap penyempurnaan dari si penemuannya Harold ini, pada tahun 1949 Harold bertemu dengan seorang pria yang bernama Edward Shue Stack, yang dimana Harold bersama Edward melakukan sebuah kesepakatan verbal untuk menjadi mitra bisnis dengan pembagian saham 50-50 atau 50-50. Harold bersama Lillian sudah berinvestasi banyak sekali terhadap penemuannya Harold ini. Pokoknya Harold itu udah mati-matian banget, dia sudah menghabiskan mungkin gimana istilahnya, mungkin udah all in lah ya dari tabungannya Harold bersama Lillian. Penemuannya itu ya makin lama ya sebenarnya makin bagus gitu, maksudnya masih makin sempurna, tapi kok tidak ada hasil apapun. Sampailah pada tahun 1952 yang dimana Harold itu baru tahu ternyata Edward itu adalah con artist atau bisa dibilang penipu kelas kakap, yang dimana ternyata korbannya itu udah banyak banget di mana-mana dan juga udah dirugikan jutaan dolar. Dan sekarang nambah lagi satu, yaitu si Harold ini. Meskipun pengerjaannya Harold dari sisi Harold itu berjalan dengan sempurna, dengan baik, dan si produknya
atau si penemuannya ini tuh berkembang dan menuju ke tahap penyempurnaannya lebih cepat, tapi kok dari sisi ibaratnya dari sisi keuangan ini nggak ada sama sekali. Jadi apa yang diinvestasikan itu tidak return gitu, dia nggak balik. Ternyata ya mungkin dimakan lah istilahnya sama si Edward ini nih. Sampai akhirnya adalah perselisihan antara Harold dengan Edward, dan sampai-sampai Harold itu menuntut si Edward ini senilai 100.000 US dollar. Dan meskipun persidangannya dimenangkan oleh Harold, tapi Harold hanya pulang dengan membawa sekitar 24.000 US dollar. Pada intinya ya meskipun dia menang, dia tetap merugi banyak banget yang dia rugikan. Dan kemudian pada tanggal 3 November tahun 1957, yang dimana keluarga Perelson kembali lagi mengalami sebuah musibah. Musibah ini terjadi kepada anak-anaknya keluarga Perelson, yang dimana Jude, Joel bersama Debbie mengalami sebuah kecelakaan yang sangat parah. Kejadian ini terjadi ketika Jude bersama adik-adiknya Joel dan Debbie itu mereka jalan-jalan keliling kota di Los Angeles ya. Dan yang nyetirnya itu si Jude, karena waktu itu posisinya Jude udah berusia 16 tahun. Dan kalau di Amerika Serikat sana, kalau nggak salah 16 tahun tuh udah bisa bikin SIM. Nah, dia pinjam mobil bapaknya nih, pinjam mobilnya Harold, dan ya udah mereka jalan-jalan keliling-keliling kota. Mungkin yang pengen nyari udara segar dan ya entahlah gitu. Akhirnya sampailah mereka, pas begitu arah pulang, mereka memasuki sebuah persimpangan, dan persimpangan itu mereka mengalami sebuah kecelakaan yang bisa dibilang cukup parah. Jadi mereka itu tabrakan dengan mobil lain. Entah tabrakan, entah dianya yang nabrak, entah mobil lainnya yang nabrak mobilnya keluarga Perelson. Jadi konkretnya sebenarnya kurang tahu juga. Tapi keadaan dari keluarga Perelson ini sangat parah. Hasil dari kecelakaan ini mengakibatkan anak-anak dari keluarga Perelson mengalami luka-luka yang cukup serius, yang dimana Jude mengalami cedera pada lutut. Terus Debbie mengalami sebuah luka sobekan di pipinya, yang sobekannya ini nggak kecil dan nggak dangkal, tapi sobekannya itu dalam. Dan juga untuk Joel mengalami luka pada bagian kepala. Dan ketiga anak ini mengalami sebuah trauma yang sangat dalam. Mendengar kejadian ini, orang tua dari keluarga Perelson pun tidak tinggal diam. Mereka langsung menindaklanjuti lah kejadiannya. Dan sampai-sampai keluarga Perelson tuh menuntut si pengendara yang nabrak mobil keluarga Perelson ini. Jadi pengemudi yang satunya ini bernama Eleanor. Dia adalah seorang wanita yang sebenarnya kurang tahu juga kondisinya, apakah dia sedang mabuk atau dia sedang ngapain, sebenarnya kurang tahu juga. Nah, pada intinya sih Harold itu menuntut si wanita tersebut senilai 50.000 US dollar. Meskipun persidangan dimenangkan oleh keluarga Perelson, namun mereka tidak membawa pulang senilai 50.000 US dollar, melainkan yang mereka membawa pulang senilai ya yang hanya cukup untuk menutupi biaya pengobatan dari anak-anaknya. Jadi nggak sampai 50.000 US dollar. Ini kalau menurut gue mungkin kenapa Harold itu nuntutnya 50.000 US dollar, mungkin karena dia mikir sebuah proyeksi ke depan gitu. Jadi ada sebagian yang dia pakai untuk biaya pengobatan anak-anaknya, dan mungkin sebagian lagi untuk dia bisa bertahan hidup, atau mungkin untuk dia buka sebuah usaha, mungkin seperti itu. Tapi ternyata yang digantikan hanya beberapa saja, jadi nggak full 50.000 US dollar, melainkan hanya ya itu yang tadi gue bilang, hanya cukup untuk menutup billing rumah sakit. Setelah dari kejadian dua ini, Harold yang jelas pasti ngalamin stres berat, dan dia memang benar, dia mengalami sebuah stres berat, dan dia juga dari sini tuh sudah mulai rada sempat kena gangguan-gangguan mental, yang sampai dia sempat, kalau nggak salah itu dia beberapa kali mencoba untuk bunuh diri, tapi selalu digagalkan oleh istrinya. Sampai istrinya itu ngebawa Harold ke sebuah apa istilahnya ya, mental center gitu ya, atau ahli psikis lah ya mungkin ya, untuk biar si Harold itu bisa sembuh lagi, jadi nggak ada kepikiran untuk mau bunuh diri lagi lah ya, mungkin kayak gitu. Tapi yang gue baca seperti itu tuh. Singkat cerita, sampailah pada tanggal 6 Desember tahun 1959, yang dimana sekitar jam 4.30 dini hari, Harold kebangun dari tidurnya, dan dia tiba-tiba out of nowhere turun ke dapur untuk mengambil sebuah palu, dan dia balik lagi ke atas ke kamar tidurnya, dan
dengan hanya satu pukulan kencang saja, Harold memukul kepala istrinya pakai palu tersebut. Dan cuma butuh satu pukulan aja, istrinya langsung meninggal. Dan gak berhenti di situ, Harold langsung ngambil lagi si palunya dan dia langsung ke kamarnya Jude atau kamar anak pertamanya itu. Dan dia samperin ke Jude, ke kamarnya si Jude ini. Dia masuk pelan-pelan. Ternyata di sini Jude tuh belum tidur. Pas dia masuk pelan-pelan, dia ternyata juga mau eksekusi anak pertamanya ini, yang si Jude ini. Pas dia masuk, ternyata Jude ini teriak kenceng banget sampai ada beberapa tetangganya yang ngedengar kalau si Jude ini teriak. Dan juga adik-adiknya Jude ini kebangun juga karena si Jude teriak ini. Terus si Jude tuh bilang kan kayak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tapi si Haroldnya dengan tenangnya cuma bilang, udah, nggak akan kenapa-napa, tenang aja. Haroldnya santuy banget gitu, dia cuman udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya Jude kabur nih, dia berusaha kabur lah, dia berusaha melawan. Dia lari keluar dan dia lari ke rumah tetangganya. Pas begitu Jude nyampe nih di rumah tetangganya, dia digedor-gedorin pintunya. Dia ke tetangga yang satu, ternyata tetangga yang satu tuh dia nggak ngebukain pintunya. Terus dia datanglah nih ke tetangga yang satunya lagi. Dia gedor-gedor lagi nih rumahnya dan akhirnya dibukain terus dikasih, ibaratnya dibantuin berlindung lah gitu sama si tetangga tersebut. Harold di sini juga mengejar si Jude untuk ya mau dikejar yang untuk dibunuh gitu kan, dikejar sama dia keluar rumah sampai dia sambil dibawa si palunya itu. Terus udah si Jude masuk ke rumah tetangganya untuk berlindung, si Harold pun nyamperin ke rumah tetangganya tersebut dan yang nggak dibukain gitu. Dan mungkin karena ini kejadiannya ribut banget ya kan, jadi banyak juga warga-warga yang pada bangun dan mereka berkumpul tuh di situ tuh, mereka pada berkumpul semua di situ. Terus dengan santuinya Harold itu lewat depan mereka nih untuk masuk lagi ke dalam rumah. Ya dengan santuinya aja, kayak nothing happen aja gitu. Dia udah berlumuran darah, si Jude juga udah berlumuran darah. Dia jalan masuk lagi nih, si Harold masuk lagi ke rumahnya melewati kerumunan orang-orang itu. Ya udah, dia jalan masuk santuy aja gitu, kayak nothing happen gitu. Dan pas dia masuk rumah, dia juga dilihat sama kedua anak bungsunya yang si Joel sama Debbie ini. Di posisi itu Harold tuh cuman bilang, udah nggak apa-apa, kalian tidur lagi aja. Cuman lu disuruh tidur lagi doang gitu. Ini lu udah berlumuran darah gitu. Terus anaknya, si anak dua bungsu ini tuh posisinya yang satu umur 11 tahun dan yang satu umur 13 tahun. Kalau menurut gua, anak usia segitu kan pasti udah ngerti soal bunuh-membunuh dan darah itu apa gitu. Ya nggak sih? Setelah dari itu, Harold dia langsung jalan untuk masuk ke dalam kamar tidur ya. Tapi sebelum dia masuk ke kamar tidurnya, dia itu sempat ke kamar mandi dulu. Di kamar mandi, dia itu sempat bikin sebuah racikan mungkin ya obat gitu. Jadi ada air putih terus dicampur sama, gak ngerti juga namanya sih, kalau nggak salah nembutal gitu, dicampurin sama obat nembutal terus ya diaduk sama dia, diminum lah nih sama si Harold. Selain dari air dengan campuran nembutal itu, Harold setelahnya itu juga meminum atau mengonsumsi sekitar 31 butir pil berwarna putih. Diminum tuh sobat dia tuh semua. Diminum. Terus dia masuklah ke kamar tidurnya nih. Dia masuk ke kamar tidurnya dan akhirnya dia tiduran di sebelah badan istrinya yang sudah meninggal itu. Dia tiduran sambil masih menggenggam palunya. Singkat cerita, polisi datang ke rumah keluarga Carlson ini dan mereka tuh langsung masuk ke kamarnya si Harold untuk melihat keadaannya seperti apa. Keadaan dari istrinya itu ya jelas sudah meninggal ya. Dan di sebelahnya kan seharusnya ada Harold kan. Ternyata pas begitu polisi datang dan ngelihat Harold itu ternyata dia udah di lantai dan mulutnya itu udah berbuih, pokoknya udah berbusa gitu. Dan Harold tuh keadaannya masih hidup pas polisi datang. Nah, Harold itu langsung dibawa sama polisi untuk dibawa ke rumah sakit naik ambulans. Ternyata pas begitu dinaikin ke ambulans, Harold dinyatakan meninggal dunia. Dan istrinya pun sudah jelas dinyatakan meninggal dunia. Tapi
Yang untuk si istrinya ini meninggal dunianya bukan dikarenakan blood loss atau kehabisan darah yang sangat banyak, melainkan istrinya meninggal karena tersendak atau keselak atau dia nggak bisa nafas nih. Jadi intinya sih tenggorokannya itu kehalang dari darah yang dihasilkan dari tubuhnya sendiri. Jadi dari satu pukulannya itu darahnya ngalir dan itu membuat si tubuhnya istrinya ini tuh nggak bisa nafas. Jadi penyebab dari kematiannya itu sebenarnya itu bukan dari dia kekurangan darah yang sangat banyak. Hingga hari ini masih belum ada yang tahu kenapa Harold bisa melakukan hal sekeji itu kepada istrinya dan kepada anak pertamanya. Namun setelah kejadian ini, ketiga anaknya mengalami trauma yang sangat berat. Yang dimana si Jude, anak pertamanya ini, dikabarkan dia merubah namanya agar dia tidak sama sekali terlibat dengan keluarganya Perelson. Terus anaknya yang kedua yaitu si Joel yang cowok, katanya juga dia pindah ke Israel. Terus untuk yang si Debbie, kalau nggak salah dia tuh diasuh oleh adiknya dari Harold. Dan gue juga sempat nyari-nyari tentang keberadaan si anak-anaknya ini. Dan kalau misalnya kalian cari, nggak ada sama sekali informasi lebih lanjut mengenai anak-anaknya ini. Jadi kalau misalnya kalian bisa nemuin informasi tentang anak-anaknya, tolong banget kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi biar kita sama-sama tahu keadaan update terakhir dari anak-anaknya itu kayak gimana. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya Murder of Los Velas ya. Kalau misalnya ada informasi yang kurang-kurang, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang langsung masuk ke cocoklogi menurut gue. Oke, kalau menurut gue sih ini maksudnya agak klasik sih ya sebenarnya. Jadi kayak ada satu keluarga yang ibaratnya mungkin dilanda dengan sebuah masalah finansial atau financial crisis atau ya ekonominya lagi susah lah. Dan si orang tuanya ini, si bapaknya terutama mungkin mengalami sebuah masa-masa tersulit dalam hidupnya sampai dia stres berat. Dan akhirnya ya bapaknya ini memutuskan untuk ya udah ngambil jalan pintasnya aja dengan mengeksekusi anggota keluarganya. Ya kan, maksudnya secara garis besar kan kalau yang klasiknya yang kita tahu itu seperti itu. Tapi yang kita kurang tahu juga, ini ada menurut gue ada beberapa teori yang mungkin bisa jadi salah satu bukti konkret gitu, yang dimana mungkin salah satunya adalah, kan tadi gue ada sempat bilang kalau Harold itu dia punya mental illness lah ya, dia punya gangguan mental yang dimana dia itu selalu terpicu untuk pengen bunuh diri. Nah, tapi kan dia nggak jadi terus nih bunuh diri karena dihalangin sama istrinya. Bahkan istrinya itu berusaha untuk menyembuhkan si Harold nih. Apakah mungkin istrinya yang pertama kali dibunuh karena Harold itu sebenarnya pengennya bunuh diri gitu. Tapi karena dihalangin terus sama istrinya, jadi Harold itu memutuskan untuk membunuh istrinya duluan. Jadi setelah dia membunuh istrinya, baru dia bisa bunuh diri gitu loh. Itu menurut gue salah satu teorinya. Terus juga kalau yang teori selanjutnya adalah memang jelas tentang faktor ekonomi, yang dimana yang beratnya itu setelah mengalami kecelakaan mobil yang melibatkan 3 anaknya itu tuh yang tadi tuh, mungkin Harold di situ ngerasa kayak ini gede juga nih bayarnya gitu. Plus si Jude juga kan anak dia yang pertama nih udah mulai teenager lah, udah mulai remaja, yang dimana ya kalian tahu sendiri juga kan masa-masa remaja kan kalau untuk soal look, soal siapa traktir siapa, mungkin yang gitu-gitu, mungkin gimana biar dapat spotlight mereka harus melakukan seperti itu. Dan si Jude ini tuh dikenal juga katanya pada masa dia sekolah ini dia adalah salah satu anak yang bisa dibilang cukup populer lah gitu, karena pada usianya yang ke-16 aja dia itu sebelum kecelakaan itu dia sempat dibelikan mobil sport sama Harold, karena Harold waktu itu mungkin lagi banyak duit juga gitu kan, dibelikan mobil sport. Terus di usianya yang keberapa ya, katanya pokoknya banyak lah gitu, maksudnya dia jadi salah satu cewek populer lah di sekolahnya gitu. Mungkin Harold udah mulai rada muak lah gitu dengan keadaan si Jude yang seperti itu, dan faktor ekonomi juga tidak baik-baik aja gitu. Akhirnya setelah Jude mengeksekusi istrinya Lillian, dia kenapa langsung nyamperin anaknya si Jude, karena mungkin Harold juga ngerasa kayak lu boros banget, nah gua habisin juga lu gitu, maksudnya biar ini istri udah habis terus tinggal lu aja gitu. Jadi intinya sih tentang faktor ekonomi, kenapa yang si 2 anaknya itu
nggak dieksekusi juga gitu yang si Joel sama si Debbie, karena ya Joel sama Debbie mereka masih belum minta banyak lah istilahnya gitu. Jadi untuk yang mungkin kalau yang untuk kecelakaan itu kan ya namanya kecelakaan memang nggak ada yang tahu gitu. Tapi sisi lain dari di luar kecelakaan itu kan mereka juga nggak minta banyak karena mereka belum ngerti istilahnya, mereka belum pengen beli ini beli itulah gitu. Kalau dengan si Jude kan Jude udah masa remaja gitu, dia udah pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya ini, pengen punya itu, dan mungkin Harold merasa gitu kayak, oh ini boros banget nih anak gitu, makanya dia eksekusi juga. Mungkin seperti itu. Pada akhirnya juga ya Harold memutuskan daripada gua di penjara atau gua dihukum mati, mending gua bunuh diri aja gitu. Gua udah nanggung stres, ya udahlah gitu loh. Kita akhiri semuanya. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya dari The Murder of Los Balas. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, klik tombol thumbs up-nya atau tombol like-nya. Dan kalau misalnya kalian penasaran gue upload video apa lagi ke depannya, kalian bisa klik tombol subscribe. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar selalu ternotifikasi. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, atau mungkin ada pendapat tentang video yang baru saja gue upload, atau untuk video ke depannya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.